teman-teman, kita kembali lagi di part yang kedua, masih tetap pada pembahasan soal matematika, latihan soal ujian nasional. Nah, di part selanjutnya ini kita akan membahas dari soal nomor 11 sampai dengan nomor 20. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan ke soal nomor 12. Tinggi sebuah gedung sebenarnya adalah 84 meter. Jika digambar dengan skala 1:700, tinggi gedung tersebut pada gambar. Berarti kita diminta untuk mencari jarak pada peta. Ingat nggak kalian dengan rumus ini? Rumus segitiga di mana S, JP, JS. Masih ingat? Nah, karena kita mau cari JP atau jarak pada peta, maka kita tulis JP sama dengan, jika berseberangan maka dikali ya, S dikali JS. S ini mewakili skala, dikali JS, JS ini mewakili jarak sebenarnya. Baik. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. JP sama dengan skalanya adalah 1:700. Kita tulis saja 1/700 dikali 84 meter. 84 meter. Karena kita mencari jarak pada gambar dan /pada gambar itu biasanya satuannya adalah sentimeter, maka kita ubah meter ini menjadi sentimeter. Maka 1/700 dikali 84 meter ke senti itu turun berapa? Ingat ini. Kucing hitam dalam mobil dengan cinta mama. Kucing hitam dalam mobil dengan cinta mama. Kita berada di M. Berarti kalau ke senti turunnya berapa? 1, 2. Berarti tambahkan 0 2 kali. 1, 2. Oke? Nah, kalau sudah ketemu, kita operasikan dengan sistem coret-coret. 0, 0. Oke ya? Berarti 1/7 dikali 84 cm. Kemudian hasilnya berapa? Hasilnya adalah 84 dibagi 7. Berapa? Nah, kita hitung. 84 dibagi 7. 8 dibagi 7, 1. 1 dikali 7, 7. Kita kurangkan, 4-nya turun. 8 dikurangi 7, 1. 14 dibagi 7 sama dengan 2. 2 dikali 7 sama dengan 14, 0. Berarti jawabannya adalah 84 dibagi 7 adalah 12 cm. Maka jarak pada gambar adalah B. Soal selanjutnya masih sama seperti soal sebelumnya. Di pekarangan rumah akan dibangun sebuah kolam ikan berbentuk persegi pada denah berskala 1:50. Kolam tersebut digambarkan dengan luas 49 cm persegi. Pernyataan berikut yang benar adalah, karena di dalam soal tadi sudah disebutkan bahwa yang disampaikan adalah luas, maka C dan D ini jelas salah karena ini mengacu pada keliling begitu ya. Maka kita juga cari luasnya. Berarti jawabannya antara A dan B. Oke. Masih ingat rumus yang segitiga tadi? Oke ya, segitiganya JP S JS. Oke. Karena kita mau cari luas sebenarnya, maka kita berikan atau ambil rumus yang jarak sebenarnya atau luas sebenarnya. Rumusnya adalah JP-nya di atas, JP per S. JP ini mewakili jarak pada peta atau luas pada peta, begitu. Kita masukkan saja. JP 49. Skalanya 1:50. Oke. Kita cari tempat yang agak luas ya. Nah, di sini saja. Kita tulis lagi JS sama dengan JP per S sama dengan 49/1:50. Kita tulis supaya mempermudah cara menghitung. 49/1/50. Atau
49 dibagi 1/50 sama dengan kita balik 49 dikali 50/1. Oke. Nah, baru kita cari berapa hasilnya. Kita hitung manual. 49 dikali 50. Ditutup angka 5-nya ya. Nah, kalimanya ditutup dulu. 9 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. 0-nya dihapus. 9 dikali 5, 45. Simpan 4, ditulis 5. 4 kali 5, 20. 20 ditambah 4, 24. Kita tambahkan. 0-nya turun ke bawah. 5-nya turun. 4, 2. Maka jawabannya adalah A. Soal selanjutnya ini masih berkaitan dengan satuan. Oke, karena berkaitan dengan satuan, maka yang harus diingat adalah kucing hitam dalam mobil dengan cinta mama. Apa sih maksudnya? Ini cara untuk menghafalkan satuan meter. Kucing berarti km, hitam berarti hm, dalam berarti DAM, mobil berarti M, dengan DM, cinta CM, mama MM. Nah, kalau kita sudah menemukan satuannya, pasti kita akan bisa mengerjakan nomor 14. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita harus tahu terlebih dahulu soal ini pingin jawaban yang apa. Kepingin jawaban diubah ke satuan yang mana, begitu ya. Karena kita lihat semuanya M, berarti soalnya ingin diubah ke dalam bentuk meter. Baiklah. Karena kita sudah tahu satuan yang harus kita tuju, selanjutnya kita ubah satu persatu sebelum kita operasikan. 0,8 km ke meter. Berarti turun. Kalau turun berarti tambah 0. Per satu tingkat tambahkan 0,1. Begitu ya. KM ke M. Kita hitung. 1, 2, 3. Berarti tambahkan 0 sebanyak 3. Atau jika itu berbentuk koma, maka geser ke sebelah kanan, lalu tambahkan jika sudah selesai komanya. Contoh, 0,8. Maka geser komanya ke kanan. Tinggal 8, sudah satu kali kan ya tadi, berarti kurang 2. 1, 2. Oke. Kemudian 16 DAM, berarti ada di posisi ini. Ke M berarti turun 1. 16 berarti jadi 160. Kemudian 5000 CM ke M. CM ke M berarti dari sini 1, 2. Naik 2. Kalau naik berarti dikurangi 0 sebanyak 2 buah. 5000 sama dengan hilangkan 2 nolnya. Berarti jadi 50. Oh. Nah, seperti ini ya. Tadi 5000 ada 1, 2, 3, 0. Karena naik 2, maka hilangkan 1, 2, 0. Tinggal 50. Nah, kalau sudah kita operasikan 800 ditambah 160, 0, 6, 9. Kemudian dikurangi 50. 0, 1, 9. Jawabannya adalah C. Soal selanjutnya adalah mengenai sifat-sifat bangun datar. Kita perhatikan sifat-sifat bangun datar yang ada pada soal. 1. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Sebetulnya ketika kita membaca nomor 1 ini, kita sudah tahu
bangunan apa itu, begitu ya. Jadi hanya dia yang punya sisi sama panjang dan sama besar. Kita lanjutkan ke nomor 2, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi ada 4 sudut yang jika berhadapan dia punya besaran yang sama. Ketiga, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Sama besar panjangnya, berarti ini sama, sama, sama. Maka dia lebih ke ciri-ciri persegi. Selanjutnya adalah nomor soal 16. Pencerminan yang benar pada gambar berikut adalah, nah, kita perhatikan di sini. Saya akan mengumpamakan tanda yang berada di sebelah kiri adalah tanda yang asli. Berarti yang di sini adalah cermin. Begitu ya? Oke. Ini asli, ini cermin, ini asli, ini cermin, ini asli, ini cermin. Kita coba dulu ke opsi A. Kepala panahnya berada di atas. Harusnya jika pencerminannya betul, maka di bagian cermin kepalanya juga berada di atas. Tapi ini sebaliknya, berarti ini bukan. Yang B, coba perhatikan. Yang berada di dekat cermin adalah bagian kaki panah. Sedangkan di bagian cermin, yang berada di dekat cermin adalah bagian kepala. Nah, ini sangat berseberangan. Jadi ini juga salah. Kita perhatikan yang C. Di bagian asli, yang berada di dekat cermin adalah bagian kepalanya. Dan di bagian cerminnya, yang berada di dekat cermin adalah juga bagian kepalanya. Nah, ini yang betul. Berarti jawabannya C. Oke, soal selanjutnya. Paman pergi ke kota A mengendarai sepeda motor. Ia berangkat dari rumah pukul 07.45 dan sampai di kota A pukul 08.05. Jika ia melaju dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam, jarak dari rumah paman ke kota A adalah, oke, kita berarti diminta untuk mencari jarak. Ingat rumus Jokowi. Jokowi, bukan Bapak Presiden kita ya, tapi Jokowi ini adalah rumus J, K, W. J mewakili jarak, K mewakili kecepatan, W mewakili waktu. Oke ya. Jokowi, jarak, kecepatan, waktu. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah jarak. Maka kita masukkan rumus K dikali W. K dikali W. Sama dengan K adalah kecepatan. Kecepatannya berapa tadi? 72 km per jam. Dikali waktu 07.45 sampai dengan 08.05. Oke, kita tulis dulu di sini ya. 07.45 sampai 08.05 berarti ini waktunya berapa? 20 menit. Nah, perhatikan. Pada kecepatan tadi kita tahu satuannya adalah kilometer per jam. Oke, berarti kalau ini menit, kita harus ubah ke dalam jam. 20 menit itu sama dengan 20 per 60, sama dengan coret-coret, coret 1, coret 3. Berarti 1 per 3 jam. Oke ya, nanti kita masukkan 1 per 3 sama dengan 72 dikali 1 per 3 sama dengan coret-coret 36 berarti 36 kilometer. Jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya adalah Pak Aji berangkat dari kota Bandung menuju kota Bogor dengan kecepatan 48 km per jam. Oke, kita tulis dulu. Kecepatannya adalah
48 km per jam. Jarak antar kedua kota adalah 120. Jaraknya adalah 120 km. Jika Pak Haji berangkat pukul 12, pukul 12.00, maka Pak Haji tiba di kota tujuan pukul titik-titik gitu, begitu ya. Nah, kita ingat lagi rumus Jokowinya. J, K, W. Jaraknya sudah ada 120, kecepatannya sudah ada 48 km per jam, berarti yang dicari adalah waktu. Berapa menit nih? Begitu ya, atau berapa jam? Begitu. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. W sama dengan J per K. Sama dengan 120 per 48. Oke. Kita bagi saja 120 dibagi 48. Kalau bingung, begini caranya. 48 dikali berapa hasilnya 120? Begitu ya. Coba kita kalikan 5. 8 kali 5, 0, 4, 15. Oh, maaf, 20, 20. Oh, terlalu banyak. 48 dikali 3, 4, 2, 12 tambah 2, 15. Terlalu banyak. 48 dikali 2, 16, 1, 8, 96. Oke, kita sistem Poro-Gapit. 120 bagi 48. 120 bagi 48 adalah 2. 2 dikali 48 adalah 96. 10 dikurangi 6 adalah 4. 11 dikurangi 9 adalah 2. 24 dibagi 48 tidak bisa. Tambahkan 0 di belakangnya dikasih koma. 240 dibagi 48 ini tadi 5. 240 di bawah lagi, kemudian kurangkan hasilnya 0. Maka 120 dibagi 48 hasilnya 2,5 jam. Oke, 2,5 jam atau sama dengan 2,5 jam. Berangkatnya tadi pukul berapa? Pukul 12.00, berarti 2,5 jam kemudian adalah pukul 13.00, 1 jam. 14.00, 2 jam. Tambahkan 30 menitnya. Berarti jawabannya adalah 14.30. B. Soal selanjutnya adalah kita harus memperhatikan gambar yang tersedia. Di sana ada sebuah gambar tabung dengan tinggi 20 cm. Pertanyaannya adalah jika diketahui diameter tabung adalah 14 cm, volume tabung tersebut adalah, kita harus hafal ya, rumus tabung itu adalah luas alas dikali tinggi. Itu namanya volume. Oke, alasnya tabung itu pasti berbentuk lingkaran. Luas lingkaran rumusnya adalah pi r kuadrat. Kemudian dikalikan tinggi tabungnya, dikali tinggi. Sama dengan pi 22 per 7 dikali diameternya 14. D-nya 14, berarti R-nya sama dengan 14 dibagi 2, sama dengan 7. Berarti dikali 7, dikali 7, dikali tingginya berapa? 20. Sama dengan sistem coret-coret. 7 dibagi 7 habis. Tinggal 22 dikali 7 dikali 20. Sama dengan kita hitung. 22 dikali 7. 2 kali 7, 14. Simpan 1. 2 kali 7, 14. Tambah 1, 15. 154 dikali 20. Yuk, coba ya. 154 kali 20.
2. Nolnya saya simpan di sini. Oke, kali. 4 kali 2, 8. 5 kali 2, 10. Simpan 1. 1 kali 2, 2 tambah 1, 3. Nolnya tadi saya munculkan lagi. 0. Berarti jawabannya yang B. Baiklah, soal selanjutnya adalah soal yang berkaitan dengan banyaknya benda. Baiklah, soal selanjutnya ada di nomor 21, yakni seorang pedagang memiliki persediaan 3 gros pulpen. 2 orang pembeli datang untuk membeli pulpen dagangannya dan masing-masing sebanyak 6 lusin dan 10 batang. Sisa persediaan pulpen pedagang tersebut adalah, nah yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah gros lusin. Kita tahu bahwa 1 gros itu sama dengan 144 buah. Oke. 1 lusin sama dengan 12 buah. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah 3 gros menjadi berapa lusin dan menjadi berapa buah, dan 1 lusin itu menjadi berapa buah. Oke, kita hitung bersama-sama. 3 gros, 1 gros itu 144 buah, maka 3 gros 144 dikali 3. 4 kali 3, 12, simpan 1. 4 kali 3, 12 tambah 1, 13. Simpan 1. 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Oke ya, 4, 3, 2. Tulis di sini, 4, 3, 2. Kemudian kita cari 6 lusin. 1 lusin, ini saya ganti 6 ya. 6 lusin, 1 lusin 12 buah. Berarti kalau 6 lusin kita hitung 12 dikali 6. 2 kali 6, 12, simpan 1, 1 kali 6, 6 tambah 1, 7. Berarti 72 buah. Pertanyaannya adalah, jika persediaannya adalah 432, kemudian dibeli 72, kemudian dibeli lagi 10, maka berapa sisanya? Begitu kan ya? Nah, kita hitung. 432 dikurangi 72 dulu. 2 kurangi 2, 0. 3 dikurangi 7 tidak bisa. Ambilkan 1, jadi 13. 13 diambil 7 adalah 6. Ini sudah diambil 1, sisa 3. 3-nya turun jadi 360. Oke, 360 dibeli lagi 10, berarti dikurangkan 10 lagi. Maka 0-nya turun, 6 dikurangi 1, 5, 3-nya turun menjadi 350. Jawabannya C.